Halo sahabat liputan6.com, balik lagi di headline tanggal 11 Januari 2023 bersama saya Ratu Sria Sumirat yang akan membahas tentang adu kuat figur politik di survei Capres 2024. Siapa jadi kuda hitam? Berikut penjelasannya. Tiga nama digadang-gadang menjadi calon presiden pemilu 2024. Mereka adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Hasil survei terbaru dari beberapa lembaga seperti Indikator Politik Indonesia, Poltreking Indonesia, dan SMRC menunjukkan bahwa perbedaan elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies tidak terlalu jauh. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Ganjar dan Prabowo meningkat dalam 2 bulan terakhir, sementara Anies mengalami penurunan. Di sisi lain, berdasarkan survei Poltreking Indonesia, elektabilitas Ganjar masih tertinggi, adapun Anies mulai menggeser Prabowo. Kemudian hasil survei SMRC pada tanggal 3 sampai 11 Desember 2022 juga menunjukkan Ganjar memiliki elektabilitas tertinggi. Politisi PDIP itu unggul dengan perolehan 33,7%. Meski begitu, peneliti senior Populi Center Usep S. Ahyar mengatakan untuk menjadi capres tidak melulu soal elektabilitas, tapi juga harus dicalonkan oleh gabungan partai dengan 20% kursi parlemen. Dan di sini tokoh seperti Puan, Airlangga, dan Agus Harimurti Yudhoyono bisa jadi kuda hitam karena memiliki kendali di partainya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul di berbagai lembaga survei. Walaupun keunggulannya atas Anies dan Prabowo tidak terlalu signifikan, namun pria 54 tahun itu konsisten di papan atas. Peneliti senior Populi Center Usep S. Ahyar menilai tingginya elektabilitas Ganjar salah satunya karena endorse Jokowi. Dan sejak awal Ganjar selalu mendukung kebijakan Jokowi dan memelihara pendukungnya. Di sisi lain, dalam beberapa lembaga survei, elektabilitas Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto stagnan, bahkan cenderung menurun, padahal mantan Danjen Kopassus itu pernah 2 kali ikut pemilu. Menurut pengamat politik kedai kopi Hendri Satrio, hal ini disebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah kekecewaan pendukung karena Prabowo bergabung ke kabinet Jokowi. Kemudian dalam beberapa lembaga survei, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai menyalip Prabowo. Hal ini dinilai tak lepas dari aktifnya mantan Rektor Universitas Paramadina ini melakukan roadshow sejak dideklarasikan sebagai capres oleh Nasdem. Meski demikian, Anies belum mampu menyalip Ganjar yang kokoh di puncak berbagai lembaga survei. Selain capres, bursa cawapres untuk 2024 juga menarik. Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, nama-nama seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Khofifah Indar Parawansa memiliki elektabilitas tertinggi. Hasil survei Indikator Politik Indonesia mengungkap Ridwan Kamil memiliki elektabilitas tertinggi, disusul Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara hasil Poltreking Indonesia menunjukkan Erick Thohir berada di posisi teratas mengungguli Ridwan Kamil, disusul Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian hasil survei yang dilakukan Carta Politika Indonesia menempatkan Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh potensial menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Sementara posisi kedua ada Sandiaga Uno meraih 17,6%, disusul AHY 10,3%, Erick Thohir 8,4%, dan Khofifah Indar Parawansa 6,1%. Sedangkan 13 nama lainnya hanya mengumpulkan di bawah 5%. Sekian headline liputan6.com hari ini, dan saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri. Sampai jumpa!